bekerja di dalam diri orang percaya. Saya mengambil judul itu. Walau kalau kita punya buku kurikulum sekolah minggu yang HKBP, judul yang mereka ambil adalah merencanakan masa depan. Tetapi saya mengajak Amang Inang lebih kepada Allah bekerja dalam diri orang percaya. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Dan izinkan Amang Inang kita bergantian membacanya. Karena ini agak panjang, maka bergantian saja, bebas saja. Misalkan habis saya, Bapak Siregar lanjut sebagai selanjutnya. Saya mulai. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah, samaan kita ya. Ya udah Kak Karintan, ayo. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asna dan Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasya kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu. Saya ulang dari yang 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ayat 53. Lanjut Bang Presli tadi, setelah lewat. Tadi udah dibaca. Iya, salah baca kecepatan. Bang Presli. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amang Inang yang terkasih, kakak abang guru sekolah minggu, kalau bicara tentang Yusuf, kita hafal ceritanya, kita hafal bagaimana perjalanan hidup Yusuf, dan kali ini kita akan membicarakan juga kepada anak-anak tentang Yusuf. Tetapi sekali lagi bicara tentang mengajar kepada anak sekolah minggu, ternyata Amang Inang di sini juga ada yang background guru, pasti banyak mengerti juga, banyak akan memberi pengetahuan juga kepada kita bagaimana mengajar naradidik. Sekarang kita mau lihat apa sih yang mau ditekankan di hari ini. Satu kunci dari berkhotbah, satu kunci dari bercerita sekolah minggu adalah mari cari tema besar, satu tema, dan itu setidaknya nilai itu, tema besar itu bisa dibawa untuk anak-anak ingat di minggu itu, bahkan bisa diingat di minggu depannya. Itu luar biasa kalau anak-anak sudah bisa mengingatnya. Kita bicara tentang Yusuf. Mari sama-sama belajar dari Yusuf. Ada beberapa poin yang akan saya buat di dalam PowerPoint ini, tetapi Amang Inang nanti kita akan diskusi lebih banyak tentang bagaimana
yang baik, bagaimana kita semua jadi narasumber di cerita sekolah minggu ini. Kita belajar dari Yusuf. Yang pertama, seorang anak kesayangan. Kita tahu benar bahwa Yusuf sangat disayangi oleh Yakub. Bahkan ketika Yakub memperlakukan Yusuf dengan sangat khusus, Yusuf dan Benjamin, sangat khusus dengan hadiah-hadiah yang khusus, dengan mantel jubah yang indah, ada kekasan karena dia sangat disayangi. Lalu Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena apa? Karena perlakuan yang berbeda dari saudara-saudaranya. Ketika Yusuf punya jubah maliga yang indah, sedangkan saudara-saudaranya tidak. Apalagi yang terjadi dengan Yusuf? Ada saudara-saudara yang berniat jahat kepadanya. Sekali lagi, kenapa ada berniat jahat? Karena mereka udah mulai iri. Kenapa segitunya Yakub menyayangi Yusuf? Berbeda dengan mereka. Memang diceritakan di dalam Alkitab bahwa Yusuf dan Benyamin adalah buah cinta dari Rahel, orang yang sangat dicintai oleh Yakub. Rasa iri membuat saudara berniat jahat. Rasa iri membuat Yusuf dijual tanpa rasa kasihan. Dan sekarang kita lihat, Yusuf ketika dijual, ketika saudara-saudaranya berniat jahat, apa yang terjadi kemudian? Jadi kenapa saya beri 2 kolom? Ini ada fase di mana dia bersama dengan keluarganya, bersama dengan saudara-saudaranya, itu yang di hijau. Lalu ini fase berikutnya ketika dia akhirnya telah dijual. Ketika dia dijual, yang dialami oleh Yusuf adalah menjadi hamba. Tetapi walaupun ia menjadi hamba, kita boleh lihat haposan doibana. Artinya apa? Dapat dipercaya. Kita lihat betapa Yusuf diberikan tanggung jawab, diberikan kepercayaan oleh Firaun dan menjadi orang yang dapat dipercaya. Berikutnya, Amang Inang, kita lihat ketika dia menjadi hamba, dapat dipercaya. Ada tantangan lagi di dalam diri Yusuf. Jadi tantangan bukan hanya di dalam keluarganya, di dalam saudara-saudaranya yang iri. Ada tantangan berikutnya, dia difitnah oleh istri Firaun. Hanya karena apa? Hanya karena Yusuf nggak mau mengecewakan Firaun. Yusuf nggak mau tidak setia kepada Firaun. Ketika istri Firaun terus merayu, dan pada akhirnya menjadi fitnahan. Kita semua tahu cerita itu. Dan di sini kita mau lihat, ada yang perlu kita pelajari dari Yusuf. Ada yang perlu anak-anak pelajari dari Yusuf ketika ia mau mendengarkan orang lain. Kita bayangkan saja, Yusuf pernah menjadi orang kepercayaan dari Firaun. Ketika dia difitnah, bisa jadi kan, menjadi orang kepercayaan itu bisa jadi membuat dia tinggi hati. Tetapi kita lihat, di dalam penjara, ketika juru roti dan juru minuman itu di penjara, satu hal yang dilakukan oleh Yusuf adalah dia mau mendengarkan juru roti dan juru minum. Dia mau mendengarkan mimpi dari kedua orang ini. Tapi bisa saja kan Yusuf bilang, ya udahlah, mereka cuma juru roti, juru minum. Aku ini pernah loh jadi orang kepercayaan, walau pada akhirnya dia mendapat fitnah. Kita boleh lihat kemudian abang dan kakak, dengan itu semua ada karya Tuhan bagi Yusuf. Apa karya Tuhan bagi Yusuf? Ada rencana-rencana yang mungkin tidak dapat kita pahami awalnya. Dijual. Siapa yang menjual? Abangnya. Abangnya yang menjual, bukan orang lain di luar keluarga. Dia dijual oleh keluarganya sendiri. Tak dapat dimengerti kebencian itu. Tak dapat dimengerti rasa iri itu yang membuat Yusuf dijual. Tetapi mari kita sama-sama pahami dulu bahwa rencana Tuhan harus ada memang yang terjadi seperti itu. Sehingga dengan dijual, Yusuf beralih ke Mesir. Lalu ia bertemu dengan Firaun, lalu menjadi hamba kepercayaan. Rancangan Tuhan yang luar biasa. Melalui kebencian yang ada di dalam saudaranya, akhirnya ia bertemu dengan Firaun. Dan ada juga ketika sudah di rumah Firaun pun dia difitnah.
Kenapa saya buat yang tadi belajar dari Yusuf ini juga, tapi ini karya Tuhan bagi Yusuf ini juga. Supaya apa? Supaya kita tahu juga bahwa ini juga rencana-rencana Allah yang tak dapat dipikirkan oleh manusia. Kita nggak mengerti kenapa harus difitnah, kenapa harus dijual, kenapa harus dibenci dahulu, baru menjadi pemimpin. Tetapi harus ada fase-fase ketika Yusuf mengalami itu semua, dan akhirnya kita boleh lihat karya Tuhan bagi Yusuf ketika ia pun mau bertemu orang lain dan mau mendengarkan orang lain, itu juga karya Tuhan bagi Yusuf. Ketika ia menafsirkan juru roti dan juru minuman mimpinya, lalu menafsirkan mimpi Firaun. Saya tidak usah bahas lagi karena kita semua tahu bagaimana mimpi-mimpi itu. Lalu menjadi gubernur dan akhirnya menjadi penolong bagi bangsanya. Kenapa? Dari seantero bangsa yang kelaparan hanya di Mesir, yang ada lumbung padinya, yang ada makanannya, yang berlimpah-limpah makanannya ketika yang lain kekurangan. Penolong bangsa dan penolong keluarga. Dan akhirnya menjadi pemulih hubungan dalam keluarga. Kita lihat Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf mengasihi saudara-saudaranya, bahkan semua saudara-saudaranya, dan Yakub ayahnya diboyong untuk ke Mesir untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, yang lebih cukup, dan pastinya tidak akan kelaparan dan kehausan. Sehingga apa yang mau kita lihat, Amang Inang, Abang Kakak sekolah minggu, yang mau kita lihat adalah nilai-nilai istimewa dari Yusuf, dan inilah yang akan kita katakan kepada anak-anak sekolah minggu. Ketika seseorang mengandalkan Tuhan, mungkin sekarang ini tidak terlihat sesuatu yang wah, sesuatu yang luar biasa, tetapi belajar dari Yusuf, ketika Yusuf mengandalkan Tuhan, ada rencana yang jauh lebih indah, jauh lebih besar yang disiapkan Tuhan untuk apa? Untuk dia boleh menjadi penyelamat keluarga, jauh lebih besar, penyelamat bangsanya. Nilai istimewa dari Yusuf, tidak terus-menerus mengeluh. Bisa saja Yusuf ketika dijual, dia mengeluh, hidupnya penuh dengan selalu merasa hidupnya paling malang, merasa hidupnya paling tidak beruntung. Karena apa? Dijual loh sama abangnya sendiri. Tetapi Yusuf ketika mengalami itu, yang terjadi kemudian dia tidak terus mengeluh, dia adalah pekerja keras, jujur, dan dapat dipercaya, melakukan tanggung jawab dengan disiplin, peduli, dan pengampun. Beberapa nilai istimewa ini, 7 nilai istimewa ini, kita mau bawa kepada anak-anak bahwa mempunyai ini semua, ada rencana yang Tuhan telah siapkan untuk kita. Ketika anak-anak jujur dan dapat dipercaya, lihat kehidupannya ketika besar nanti. Ketika anak-anak memulai dengan peduli, bisa memperhatikan sekitarnya, mulai tidak membuang-buang makanan, bukankah itu salah satu bentuk peduli? Karena berpikir ada orang lain yang tidak makan. Itu salah satu yang bisa kita bilang sebagai bentuk kepedulian. Pengampunan Yusuf membuat kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara memaafkan, bagaimana cara mengampuni. Begitu juga tentang pekerja keras dan lain sebagainya.